Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat sebuah bentuk gulali. Bentuk gulali mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Ini adalah permen gulali yang dibentuk dari gula pasir ya. Teman-teman, jadi kali ini saya akan membuat sebuah bentuk kupu-kupu ya dengan harga 1000-an 2000-an dijual. Oke, biar perjelas sedikit ya. Jadi ini permen bahannya dari gula pasir dikasih air lalu dimasak, sudah dimasak dan dikasih pewarna makanan ya. Sambil bikin kita sambil bercerita. Video ini hanya untuk hiburan saja ya, untuk membuat video bentuknya. Jadi sambil bercerita membuat permen ya, bercerita tentang agama Islam ya, tentang sunnah-sunnah yang saya ambil dari sebuah buku karangan ya, buku ya, saya beli sudah lama. Jadi sambil bercerita bikin gulali, saya akan membacakan sebuah nasihat untuk hidup ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis ya. Jadi nasihat untuk potensi hidup. Bagian pertama, untuk pendengaranmu. Jadi agama Islam untuk pendengaranmu yang pertama yaitu bersyukurlah diberi nikmat pendengaran. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Yaitu tertulis di Quran surah An-Nahl 16:78. An-Nahl 16 surah ke ayat ke-78 ya. Sudahkah Anda mensyukuri akan nikmat pendengaran? Ya, itu jawabannya dari pribadi masing-masing. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Anda sudah mensyukuri nikmat pendengaran? Bagaimana jika teman-teman dicabut pendengarannya atau pendengaran teman-teman terganggu? Yaitu pendengaran itu ya sebuah telinga. Ya, telinga, bagaimana telinga itu Allah berikan kepada kita supaya kita untuk mendengar, terutama ya mungkin pastinya untuk mendengarkan yang baik-baik. Ya, tidak kemungkinan juga kuping kita juga pasti mendengar yang buruk-buruk juga, yang diharamkan oleh Allah dan yang dilarang oleh agama Islam. Ini adalah permen
adalah bentuk bunga. Ini cetakan dari aluminium ya, tapi saya belum sempat memvideokannya karena repot ya. Nanti mungkin kalau sempat divideokan. Nah, sambil bercerita dan sambil membuat permen gulali. Lanjut dari pembacaan dari buku tadi, yaitu tentang pendengaran. Dia di buku ini untuk bertanya kepada diri sendiri, yaitu sudahkah mensyukuri akan nikmat pendengaran. Seandainya pendengaran kita dicabut oleh Allah, apa kuping kita dimasukin sebuah semut ya, paling kecil. Bahkan saya pernah lihat di YouTube itu kuping dimasuki oleh laba-laba dan binatang-binatang yang lain ya. Bagaimana rasanya ya, mungkin sangat mengerikan gitu ya. Kuping dimasuki binatang berupa laba-laba atau sebuah lintah atau gimana gitu ya. Entah kenapa kok bisa masuk ya, itu kita juga nggak tahu. Yang pernah saya dengar itu bahwa kuping itu ada penjaganya juga, malaikat itu. Pernah dengar ceramah gitu bahwa kuping kita juga ada penjaganya berupa malaikat makhluk ya, untuk penjaga di bagian kuping ya mah. Dan selanjutnya nomor 2 dari buku ini yang saya akan ceritakan, yaitu berhati-hatilah mempergunakan telinga. Berhati-hatilah ya, maksudnya gimana ya, kata. Jadi berhati-hatilah mempergunakan telinga, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Al-Quran Al-Isra surat ke-17 ayat 36. Jadi berhati-hatilah mempergunakan telinga, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Aduh. Oke, maaf, lampunya lupa, belum dihidupkan. Terang ya. Jadi yang kedua yaitu berhati-hatilah menggunakan telinga, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, itu tentang pendengaran dan
penglihatan. Jadi semua pendengaran, penglihatan akan diminta pertanggungjawaban ya. Ini kita membahas tentang pendengaran. Jadi semuanya kelak di akhirat mungkin akan, ya pasti, bukan mungkin, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sambil ngobrol sambil bikin. Ini adalah bentuk stroberi ya, stroberi. Kita lanjut, yaitu masih tentang pendengaran. Dan kalau habis bacaan cerita tentang pendengaran, mungkin selanjutnya akan di bagian lain ya, di video selanjutnya mungkin kalau sudah habis membacakan, yaitu tentang pendengaran. Oke, kita buka lagi, yaitu nomor 3. Yaitu nomor 3, jauhilah perkataan yang tidak berguna. Jauhilah perkataan yang tidak berguna, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling padanya dan mereka berkata, bagi kami amal kami dan bagimu amal kamu, kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Nah, ini tertulis di Al-Quran, surah Al-Qasas, surat ke-28 ayat 55. Itu tertulis di sini Al-Qasas 28 55, itu surah ke-28 ayat 55. Yang nomor 4, yaitu pandai-pandailah Anda mendengarkan. Jadi di sini dituliskan pandai-pandailah Anda mendengarkan. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 2 telinga dan 1 lidah agar manusia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Akan tetapi kenyataannya banyak manusia yang kurang sabar mendengarkan dan lebih suka berbicara. Padahal banyak ilmu didapat dari mendengarkan dan bukan dari berbicara. Sekali lagi, pandai-pandailah Anda mendengarkan. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 2 telinga dan 1 lidah agar manusia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara.
Akan tetapi kenyataannya banyak manusia yang kurang sabar mendengarkan dan lebih suka berbicara. Padahal banyak ilmu didapat dari mendengarkan dan bukan dari berbicara. Jadi ilmu tuh banyaklah. Di buku ini dituliskan ilmu itu banyak didapat dari mendengarkan, bukanlah dari banyak berbicara. Jadi seperti kita muridnya, ketika bersekolah ya kita hanya mendengarkan saja dan melihat. Jadi ilmu kita hanya mendengarkan saja. Nah, itulah dari pendengaran. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5, lebih seriuslah memaafkan pendengaran. Lebih seriuslah memanfaatkan pendengaran. Jadi di sini ditulis benar-benarlah maksudnya untuk memanfaatkan pendengaran. Sebagian kebaikan keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Begitulah seharusnya pendengaran dimanfaatkan. Sudahkah kita berusaha yang lebih serius lagi? Dan selanjutnya nomor 6. Bersabarlah Anda menunggunya. Nah, di buku ini bersabarlah Anda menunggunya. Apabila dua orang sedang berbisik-bisik, maka janganlah engkau masuk di antara keduanya. Dengan tanda kurung, untuk mendengarkan atau mencampuri urusannya. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Ibnu Umar. Janganlah perasaan mereka dengan menjaga kesabaran Anda untuk tidak mendengarkan. Jadi di sini seolah-olah gimana ya? Apabila dua orang sedang berbisik-bisik, maka janganlah engkau masuk di antara keduanya untuk mendengarkan, mencampuri urusannya. Hadis riwayat Ibnu Kasir dari Ibnu Umar. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini saya sedang membuat kopi sambil membuat gulali dan bercerita tentang buku ajaran Islam ya, yaitu bukunya 700 Mutiara. Baik, kita lanjut, yaitu dibagi di yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu saya bacakan. Bukalah telinga atau tutuplah telinga Anda. Jikalau Anda mendengar suatu kebaikan, bukalah lebar-lebar telinga Anda. Lapangkanlah seluas-luasnya dada Anda. Akan tetapi, jika Anda mendengarkan kejelekan, tutuplah lisan Anda. Tahanlah keinginan Anda untuk menyebarkan, apalagi kabar itu menyangkut saudara atau keluarga. Jadi pesan yang ketujuh yaitu bukalah telinga atau tutuplah telinga Anda. Jikalau Anda mendengar suatu kebaikan, bukakanlah lebar-lebar telinga Anda. Tapi jika Anda mendengar sebuah kejelekan, maka tutuplah lisan Anda. Tahanlah keinginan Anda untuk menyebarkan, apalagi kabar itu menyangkut saudara atau keluarga. Yang kedelapan,
Yaitu yang kedelapan, jadilah Anda pendengar yang paling baik. Nah, di sini kita disuruh untuk menjadi pendengar. Pendengar saja lebih baik. Dengarkanlah apa-apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang mengatakan. Dari Ali bin Abi Thalib. Janganlah cepat-cepat memberi penilaian kepada pembicara, tetapi sabarlah mendengarkan, tentu banyak ilmu yang Anda dapatkan. Jadi kita ulangi, jadilah Anda pendengar yang paling baik. Dengarkanlah apa-apa yang dikatakan. Dari Ali bin Abi Thalib. Jangan cepat-cepat memberi penilaian kepada pembicara, tetapi sabarlah mendengarkan, tentu banyak ilmu yang Anda dapatkan. Yang ke-9 yaitu dengarkan dengan baik dari siapapun alasannya. Dengarkan dengan baik-baik dari siapapun alasannya. Intan itu biarpun keluar dari mulut, anjing akan tetap intan juga. Emas itu walaupun keluar dari mulut, babi akan tetap emas juga. Berlian itu walaupun jatuh ke comberan atau jamban, akan tetap berlian juga. Itu peribahasa. Saudara, sudahkah kita sabar mendengarkan pembicaraan yang baik yang keluar dari mulut anak kecil, dari orang kecil atau orang hina? Yang ke-10, inginkah pendengaran Anda hilang? Ini tanda tanya kita nih. Orang-orang yang tidak mau kembali ke jalan yang benar, mereka itu tuli, bisu, dan buta. Belumkah kita mengambil pelajaran? Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah surah kedua 14 sampai 9. Nah, itulah mungkin cerita atau buku yang saya bacakan, yaitu tentang pendengaran. Ya, mudah-mudahan apa yang saya baca mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, dan saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan lanjut ke pembacaan yang lain, yaitu untuk pandanganmu next video selanjutnya. Oke, bye bye.